Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, ya, kita berjumpa kembali, belajar bersama kembali pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Sebelum kita ke pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Semoga dengan berdoa, ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat ya Ibu Bapak. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ilmi. Silakan Pak Ilmi. Baik, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala urusan, kemudian hajatnya untuk bisa lulus UP maupun pretest dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya Bapak Ibu semua. Baik, pada malam hari ini Bapak Ibu sudah siapkah untuk belajar malam hari ini? Siap, Pak. Ya, oke. Sudahkah Bapak Ibu mencoba soal-soal yang ada di LMS, di Quizizz maupun di Google Form? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ada yang belum ya. Gimana nilainya? Sudah memuaskan Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum ya? Belum mencapai KKM ya? Belum, Pak. Baik Bapak Ibu ya, jadi perlu saya tekankan di sini bahwasanya di RGS itu selain kita itu Zoom, yang kedua itu bisa mengakses LMS. Di LMS itu ada latihan-latihan soal yang bisa dikerjakan secara mandiri dan nanti akan ada jawaban benarnya ketika Bapak Ibu menjawab salah ya. Kemudian ada PDF yang bisa di-download Bapak Ibu ya. Jadi PDF yang bisa di-download oleh Bapak Ibu semuanya, di situ sudah ada soal dan pembahasannya. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita belajar bersama yaitu materi PKN ya. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi nanti kita akan belajar ini sesuai dengan kisi-kisi yang ada ya Bapak Ibu ya. Kisi-kisi yang ada yaitu diberikan sebuah kasus tentang sistem sosial pada masyarakat. Peserta dapat mengidentifikasi nilai dan norma pada masyarakat. Jadi kalau belajar PPKN mesti nanti larinya ke nilai dan norma ya. Kemudian 38 diberikan sebuah contoh kasus peserta didik dapat mengevaluasi penerapan berbagai macam norma di masyarakat. Nah, belajar norma. Kemudian 39 disajikan berbagai kasus tentang macam-macam norma. Peserta mampu mengevaluasi macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi norma dan nilai ini mari kita kuasai pada malam hari ini. Baik, silakan Bu Susi, ada salah satu yang membaca. Ya, silakan. Bu Desika, silakan untuk membacakan soal nomor 1. Baik, Bu. Dalam proses pembelajaran, guru mengajarkan kepada siswa untuk selalu ketika berbicara dengan lawan bicara yang belum dikenal atau yang lebih tua dan dihormati harus menggunakan tutur bahasa yang halus, tidak keras dan lainnya. Nilai yang terdapat dalam proses pembelajaran tersebut adalah nilai moral kayaknya. Moral, Pak. Nilai moral. Yang lainnya?
Moral, Pak. Nilai moral, Pak. Nilai moral. Kata kuncinya apa Bapak Ibu di sini? Kok bisa jawabannya nilai moral? Menggunakan tutur bahasa yang halus, Sopan santun, Pak. tidak sopan keras, santun terhadap yang lebih tua. Sopan santun terhadap yang lebih tua. Tua. Oke, jadi di sini termasuk nilai moral ya. Oke. Ya. Baik, selanjutnya yang nomor 2, silakan. Silakan nomor 2, Ibu Helmi. Silakan Bu Helmi. baik Bu. Terima kasih. Tata kelakuan yang terintegritas kemudian menjadi kuat keberadaannya dengan pola perilaku masyarakat dalam meningkat menjadi sebuah adat istiadat disebut dengan adat istiadat, Ibu. Ya, B kayaknya. Adat istiadat Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Adat istiadat, Pak. Menjadi adat istiadat. Adat istiadat itu berarti termasuk apa Bapak Ibu nama lainnya? Custom. Custom, Pak. Kalau Ya. tata kelakuan itu Tata Mores. Mores. Pak. tata kelakuan itu mores ya. Kemudian kalau cara itu Usage. Usage. Jage ya. Cara itu contohnya seperti apa Bapak Ibu? Kalau boleh tahu yang sudah pernah ikut saya di RGS. Cara makan, Pak. Cara makan. Tidak. Ya. Tidak mengunyah makanan ketika berbicara. Ya. Betul sekali. Jadi cara ya, cara makan, cara berbicara ya. Oke, kemudian kalau hukum ini disebut dengan apa? Lau, Pak. Lau. Kemudian kalau norma mode ini berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Fashion. Ya. Jadi model pakaian, model rambut itu masuk norma ini ya. Iya. Norma mode atau fashion. Oke. Baik, selanjutnya yang nomor 3, silakan. Ya. Selanjutnya yang nomor 3, silakan Ibu Mas Ruro. Pak Budi sedang makan di salah satu warung makan. Karena sudah menjadi kebiasaan Pak Budi setelah menikmati makanannya, ia bersendawa yang menandakan kepuasannya ketika menikmati makanan yang lezat. Contoh perilaku Pak Budi menunjukkan contoh perilaku penyimpangan norma kesopanan ya Pak. Norma kesopanan. Norma kesopanan itu berhubungan dengan pantas dan tidaknya. Norma Pantas. Nah, kira-kira kalau setelah makan terus bersendawa, tutup gimana Bapak Ibu? Nah, jadi tidak pantas ya. Jadi kalau tidak pantas berarti termasuk norma kesopanan. Oke. Kalau kesusilaan ini contohnya apa ya Bapak Ibu? Kesusilaan. Hati nurani, Pak. Kayak kurang jujur, kata tidak kuncinya jujur. berkaitan dengan hati nurani, betul. Coba sebutkan 2 contoh saja yang termasuk kesusilaan. Tidak jujur, Pak. Menipu. Ya. Kalau kita menipu itu mesti di dalam hati itu mengganjal ya. Rasa bersalah, maka dia masuk ke kesusilaan. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Tidak jujur. Tidak jujur, ya berbohong Pak. Kesusilaan, ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Ada cara, ada tata kelakuan disebut dengan mores, ada adat istiadat disebut dengan custom, ada hukum,
disebut dengan law, kemudian norma mode disebut dengan fashion. Lah yang termasuk mores yang mana Bapak Ibu? Yang D, termasuk Pak. mores yang mana? Yang C, Pak. Norma yang akan D. tata kelakuan. Yang B. D, Pak. Yang B. Yang B. Iya itu lupa nggak saya Yang C, hapus. Ya. Jadi ketahuan ini ya. Oke. Jadi Bapak Ibu kalau berkaitan dengan gaya ya. Gaya. Itu nanti masuknya ke fashion ya. Fashion mode atau tren. Kemudian kalau sudah menjadi adat istiadat, maka Custom. custom. Kalau tertulis dan tidak tertulis, Hukum. Hukum. maka dia termasuk law. Kemudian kalau hubungannya dengan individu, kaitannya dengan individu yaitu usage ya. Rusak cara. Ini sering keluar Bapak Ibu ya. Jadi harus dipahami kata kuncinya tadi ya. Oke, nah ini contoh-contohnya kan ya. Nah, usage itu contohnya memegang gelas ketika minum. Memegangnya pakai tangan apa Bapak Ibu? Kanan. Kanan, ya kan? Cara makan yang wajar apabila tidak mengeluarkan suara seperti hewan. Jadi tidak boleh berdecak ya kalau makan itu ya. Nah, jadi cara makan, cara memegang gelas, cara minum, cara bersendawa ya. Kemudian sanksinya apa Bapak Ibu kalau usik ini sanksinya? Mendapat celaan. Ya, mendapat celaan atau teguran. Kemudian kalau folk west ini contohnya apa Bapak Ibu di sini? Kesopanan dalam Kesopanan, mengucapkan salam ketika bertemu. Ya, berpenampilan sopan, mengucapkan salam ketika bertemu, tidak memberi salam saat bertemu, ini pelanggaran ya. Ini pelanggarannya. Kemudian sanksinya apa Bapak Ibu? Cemoohan, sindiran, digunjing. Ya, cemoohan, sindiran, digunjing. Nah, ini lebih tinggi. Sanksinya lebih tinggi daripada usik ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mores. Contohnya apa Bapak Ibu di sini mores? Pembunuhan, berzina, berjudi, minum keras. Melarang pembunuhan, berzina, berjudi, minum minuman keras, penggunaan nafsa, mencuri dan sebagainya itu termasuk tata kelakuan ya. Nah, kemudian sanksinya adalah dikucilkan masyarakat ya. Jadi lebih kuat lagi ya. Kemudian kalau adat istiadat Bapak Ibu seperti tradisi kenduren, kebiasaan ngaben di Bali ya, ini termasuk ke dalam adat istiadat. Kalau sudah berkaitan dengan hukum maka masuknya adalah law ya. Oke, selanjutnya silakan nomor 5. Nomor 5. Nomor 5, silakan. Ibu Rohmafia, silakan Ibu. Iya, terima kasih Bu Susi. Cermatilah beberapa pernyataan di bawah ini. 1. Tidak melakukan penipuan. 2. Tidak meludah sembarangan. 3. Menghargai dan menghormati orang lain. 4. Tidak membuang sampah sembarangan. 5. Menjauhi larangannya. Tindakan yang mencerminkan penerapan norma kesusilaan ditunjukkan oleh nomor. Ya, kesusilaan itu ada yang mengganjal di hati ya. Kira-kira yang nomor berapa itu? Nomor 1. Melakukan penipuan nomor 1 dan 2. Dan nomor 1 dan 2.
1 dan 2. Benar apa enggak ini ya? 1 dan 2. 3. Pak. 1 dan 3, Pak. 1 dan 2. 1 dan 2. 1 dan 2. Yang 2 itu Bapak Ibu itu kesopanan yang nomor 2. Ya. 1 dan 3, Pak. Jadi ini masuk ke kesopanan. Itu yang Kalau udah di sembarang tempat kan ya, Iya. Berarti 1 dan 3 ya, Pak. Norma kesopanan itu berhubungan dengan kepantasan. Kalau kita meludah di sembarang tempat kan enggak pantas ya. Iya. Nah, Kesopanan. jadi dia masuknya ke 1 dan 3. 1 dan 3. Yang nomor 2 ini Itu dah. kesopanan ya. 1 dan 3. 3. Iya. Oh, iya, benar, Pak. Tidak membuang sampah sembarangan, masuknya kemana itu? Kesopanan ya. Kesopanan, Pak. Kesopanan ya. Iya. Kesopanan. Kemudian menjauhi larangannya? Norma? Agama. Ya, jadi kalau kita itu tidak menghargai dan menghormati orang lain, itu di dalam hati pasti mengganjal. Hati nurani kita mengatakan itu tidak baik. Ya kan? Merasa bersalah. Nah, di situ maka masuknya ke norma kesusilaan. Ya, jadi bukan nomor 2 ya Bapak Ibu ya. Nomor 2 ini masuk ke kesopanan. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, lanjut berikutnya. Silakan. Waalaikumsalam. Moga benar Bu. Ayo. Enggak. Sini benar. Ayo. Kurang banter yang mana Bu? Oh, gimana penulis? Iya, apa? Besok penulisannya. Ya, Ibu Destika, silakan Bu Destika. Kita mengenal nilai rohani dan setiap orang pastinya sangat memerlukan dan mempertahankannya. Tanpa adanya nilai rohani, seseorang akan merasa ada sesuatu yang kurang meskipun segala kebutuhannya telah terpenuhi. Yang kita pahami bahwa nilai rohani merupakan A. Nilai sosial yang berguna bagi memenuhi kebutuhan rohani dan spiritual manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. B. Nilai yang bersumber pada proses berpikir oleh akal manusia yang disertai dengan fakta yang terjadi. C. Nilai sosial yang berguna bagi aktivitas atau kegiatan manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. D. Nilai sosial yang berguna bagi jasmani manusia termasuk benda-benda nyata yang dapat dimanfaatkan bagi memenuhi kebutuhan fisik manusia. E. Nilai yang menyangkut perilaku baik maupun buruk oleh manusia. Yang kita pahami nilai rohani. Nilai sosial yang berguna rohani manusia dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Oke, rohani. Nilai rohani itu masuk ke dalam bagian nilai sosial ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi ini benar. Tapi kita lihat lagi. Nilai sosial itu terbagi menjadi 3. Ada yang masih ingat? Nilai sosial itu terbagi menjadi 3. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Apa saja itu? Sosial. Yang ikut RGS 13. Ada yang masih ingat? Halo? Nilai material, nilai vital. Ya, nilai apa saja? Waalaikumsalam. Nilai vital, nilai rohani, nilai material. Ini loh Bapak Ibu ya, coba kita lihat. Jadi nilai sosial itu terbagi menjadi 3. Satu adalah nilai material. Kata kuncinya apa Bapak Ibu?
Kata kunci nilai material. Fisik manusia ya. Ialah yang berguna bagi Jasmani fisik manusia. Ya, manusia. Ya, itu nilai material. Kemudian nilai vital itu berguna untuk Aktivitas kegiatan manusia. Ya. Nilai rohani berguna untuk memenuhi kebutuhan rohani atau spiritual. Nah, jadi ada 3 ya nilai sosial itu ya, nilai material berguna untuk jasmani manusia, nilai vital berguna untuk aktivitas manusia, nilai rohani berguna untuk kebutuhan rohani manusia atau spiritual ya. Jadi kalau kita lihat tadi maka yang benar yang mana Bapak Ibu? Ini nilai Yang sosial, A, Pak. ini nilai sosial. A. Nah, yang A ini termasuk nilai sosial spiritual yang berguna bagi kebutuhan rohani. Kemudian yang C ini nilai sosial Vital. Yang D ini nilai sosial material. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Di nilai sosial ada rohani, material, ada vital. Oke, baik. Norma dan nilai kita selesaikan ya, sudah selesai. Sekarang kita ke HAM. Jadi Bapak Ibu nanti sesuai dengan kisi-kisinya itu disajikan atau diberikan kasus HAM. Kita disuruh menelaah pelanggaran HAM berat dan ringan. Kalau berkaitan dengan HAM berat dan ringan, HAM berat itu kata kuncinya apa Bapak Ibu? HAM berat itu Bisa menghilangkan nyawa seseorang. kehilangan nyawa, sudah mengancam jiwa, itu HAM berat. Kalau HAM ringan itu tidak sampai mengancam jiwa. Ringan, ya. Kemudian diberikan sebuah informasi peserta dapat menentukan upaya pemajuan HAM di Indonesia dalam bidang produk hukum. Ada produknya, ada lembaganya, ada lembaga swadaya. Ya. Jadi ada produk itu berhubungan dengan undang-undangnya ya. Kemudian kalau lembaganya itu seperti Komnas HAM itu lembaganya ya. Ada juga yang swadaya masa masyarakat. Ayo coba. Silakan nomor 7. Silakan. Nomor 7 Ibu Husna. Silakan Bu Husna. Iya Bu. Kasus gimana nih? Tanggerang, PN Tanggerang dengan terdakwa YI dan kawan-kawan merupakan salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kasus tersebut sebenarnya dapat dihindari apabila masyarakat berperan serta dalam upaya penegakan HAM untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Salah satu bentuk peran serta yang dapat ditampilkan oleh anggota masyarakat diantaranya adalah A. Mengawal pelaksanaan undang-undang tentang hak asasi manusia. B. Melaporkan setiap pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat. C. Meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban asasi manusia. D. Mengawasi kinerja Komnas HAM sebagai salah satu instrumen penegakan HAM. D. Membuat petisi tentang efektivitas penegakan HAM oleh pemerintah. Iya, yang mana ya kira-kira? Ini kan ada kasus perbudakan. Kalau sudah perbudakan ini masuknya ke hak asasi manusia. Loh ya, Bapak Ibu ya, karena kita itu kan derajatnya sama. Tidak ada budak, tidak ada. Iya, jadi enggak boleh perbudakan itu kan, karena sudah melanggar hak asasi manusia lah. Kemudian ini yang ditanyakan apa ini Bapak Ibu? Salah satu bentuk peran serta. Salah satu bentuk peran serta oleh anggota masyarakat. Bentuk peran serta
anggota masyarakat. Supaya tidak terjadi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Yang C. Supaya tidak terjadi Yang C kayaknya, perbudakan, Pak. apa yang Yang harus Pak, itu Pak C, meningkatkan ya. Meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban asasi. Yang C, Pak. mengawal pelaksanaan undang-undang ini ya, ini Betul tugasnya juga, DPR ya. Melaporkan setiap pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat yang tidak mungkin juga. Tidak mungkin kalau ini ya salah. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang C. Dengan meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, maka dengan seperti itu orang itu akan sadar bahwa perbudakan itu adalah dilarang, ya. Nah, jadi jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya yang nomor 8. Nomor 8. Ini di sini ada Bapak nih, Bapak Zulkifli, silakan. Hadirkah? Ya, Bu. Ya, silakan, Pak. Nomor 8. Pada dasarnya upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia sering mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan karena penegakan hak asasi manusia masih bersifat parsial atau berdiri sendiri. Untuk itu dibutuhkan peran serta segenap komponen bangsa, yaitu masyarakat dan pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana hubungan peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengakuan, penghormatan, dan penegakan HAM? A. Masyarakat bisa lebih berperan aktif dengan melakukan tindakan tegas dan keras kepada semua lembaga atau organisasi yang tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam proses pengakuan, penghormatan, dan penegakan HAM. B. Pemerintah dapat memaksa masyarakat untuk patuh terhadap semua kebijakan dalam proses pengakuan, penghormatan, dan penegakan HAM, serta memberikan sanksi kepada siapa saja yang mengkritik kebijakan tersebut. C. Semua, Pak. Ya, boleh, Pak. Kalau memang sudah tahu jawabannya, enggak apa-apa. Yang mana kira-kira? Kecil. Ya, Pak. Yang E, Pak. Ini kan yang ditanyakan harus tahu kata kuncinya loh ya, Bapak Ibu ya. Jadi Iya. kata kunci di soal itu apa, kita cocokkan dengan kata kunci yang ada di jawaban ya. Di sini Hubungan peran pemerintah. Pengakuan, hubungan hubungan peran pemerintah dan masyarakat. dalam upaya hubungannya apa pemerintah dan masyarakat itu? Untuk Pemerintah sebagai apa, masyarakat Iya, sebagai masyarakat apa kan sebagai itu apa? kan hubungannya ya. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, Ya, masyarakat mendukung kebijakan tersebut. Iya, jadi jawabannya yang tepat adalah yang E. E ya. Kalau yang pertama itu kenapa kok salah Bapak Ibu? Tegas, Pak. Masa masyarakat memberi tindakan tegas kan itu Ya, tegas dan keras ya. Nah, Iya. nah, ini udah enggak cocok. Yang B kenapa salah Bapak Ibu? bersifat Memaksa masyarakat. Memaksa, ini salah. Masyarakat. Kemudian yang C kenapa kok bisa salah Bapak Ibu? Pemerintah kenapa menjadikan laporan kepada masyarakat? Laporan menggunakan kekerasan, Pak, dalam rangka menjamin menggunakan kekerasan, Pak. Kekerasan, ya. Bertindak tegas dengan menggunakan kekerasan. Oke, yang D kenapa salah? sama perannya Pemerintah sama. bisa berperan dengan kehendaknya dan tidak saling berkaitan satu sama lain. Ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Jadi, pemerintah itu sebagai regulator. Regulator itu apa sih Bapak Ibu?
Kebijakan. Regulator itu pengatur. Pengatur. Iya. Kebijakan. Pengatur kebijakan ya, pembuat kebijakan. Oke, lanjut nomor 9. Nomor 9. Ya. Bu Fatmawati, silakan Bu Fatmawati. Kasih Bu. Pelanggaran HAM di Indonesia dapat dibagi menjadi pelanggaran HAM berat dan ringan. Di bawah ini yang bukan merupakan contoh pelanggaran HAM berat adalah A. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti. B. Penghinaan terhadap Presiden. C. Kerusuhan Tanjung Priuk. D. Tragedi Semanggi. D. Tragedi G30 SPKI. Yang B, Pak. B. Penghinaan terhadap Presiden. Penghinaan terhadap Presiden. Termasuk apa itu Bapak Ibu? Berat. Ringan, Pak. Iya, ringan. Ringan. Pelanggaran ringan, yang cuma bukan, penghinaan ya. saja. Jadi yang ditanyakan adalah yang bukan penembakan, Bukan, ini sudah terjadi kematian, ya. Iya. Kerusuhan Tanjung Tanjung Priok Priuk ada korban. pembunuhan. Ini juga ada korban. Ada korban. Tragedi Jelas. jelas. AGDE itu adalah HAM berat. Penghinaan. Oke, jadi ini ya. HAM ringan Ya. itu pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi tidak orang untuk sampai pada penghilangan nyawa, ya. Iya. Nah, kalau sudah pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, pengusiran, ya perang, ini sudah masuk ke dalam HAM berat. HAM berat. Hilangkan nyawa. Nah, ini biasanya ada genosida. Genosida itu apa, Bapak Ibu? Genosida itu pembunuhan secara massal. Jadi satu desa gitu dibunuh semua. Nah, itu termasuk HAM berat. Oke, lanjut berikutnya nomor 10. Nomor 10. Silakan Ibu Jumratul Ula, silakan. Iya, siap. Terima kasih. Lembaga Perlindungan HAM yang memiliki peran dalam menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia pada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti adalah A. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia. B. Pengadilan HAM. C. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. D. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. E. Komnas HAM. Lembaga Perlindungan HAM yang memiliki peran dalam menyampaikan rekomendasi. Komnas HAM. Pak. Komnas HAM. Ya, Komnas HAM. Ya, Komnas HAM itu salah satunya yaitu menyampaikan rekomendasi ya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kemana? Disampaikan kemana? Pada pemerintah atau DPR. Ya. Nah, ini. Jadi ini Komnas HAM. Itu tugasnya. Ya, ada yang tahu tugas yang lainnya dari Komnas HAM, Bapak Ibu? Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun menyelesaikan sengketa negosiasi. Iya. Sengketa kedua belah pihak ya. Iya, Pak. Kemudian menyelesaikan masalah konsultasi maupun negosiasi. Negosiasi, betul sekali. Oke, itu ya. Kita lanjut berikutnya yang nomor 11. Silakan. Ya. Nomor 11, silakan Ibu Dian Anis. Silakan Bu Dian. Ini tugas Komnas HAM yang bukan ya. Berarti kita disuruh mencari yang bukan ini. Buka mikrofonnya Bu Dian. Halo, iya Bu. Ya, silakan. Dengar Bu. Pakai HP soalnya ini Bu. Susah. Oh, susah ya, nggak kelihatan. Ibu Fitria. Laptopnya gangguan. Oh ya, Ibu Fitria, ya. Ibu Fitria Yures, silakan. Ya.
Salah satu lembaga bentukan pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Berikut ini yang bukan merupakan wewenang dari Komnas HAM adalah: A. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. B. Menyelesaikan masalah serta konsultasi maupun negosiasi. C. Memberikan saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. D. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. E. Menjatuhkan dan menetapkan hukuman bagi pelaku pelanggaran HAM. Pengadilan. Yang Bu. Pak. Ya, menjatuhkan dan menetapkan hukum bagi pelaku pelanggaran HAM. Yang A, B, C, D ini adalah semuanya tugas Komnas HAM. wewenang dari Komnas HAM. Yang E ini wewenangnya siapa yang D? Pengadilan, hakim. Itu wewenang dari pengadilan. Wewenang dari pengadilan. Ya, pengadilan HAM ya. Oke, baik, betul sekali. Jadi jawabannya kecuali, yang bukan, ya, kan berarti menjatuhkan. Kalau sudah menjatuhkan itu wewenang dari pengadilan. Ya. Oke, lanjut berikutnya. Selanjutnya nomor 12. Ibu Tri Rahayu, silakan Ibu Tri Rahayu. Ada Ibu Tri? Tidak ada. Ibu Widiawati, silakan. Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya jaminan hak asasi manusia. Penegakan HAM di Indonesia mengacu pada hukum internasional. Namun, negara Indonesia dalam menegakkan hukum mempertimbangkan mengenai kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara hukum, sosial, dan politik. Upaya pemajuan HAM di Indonesia secara berurutan dalam bidang produk hukum, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat adalah: A. Ditetapkan Piagam HAM Indonesia pada tahun 1908, Komnas HAM dan Pengadilan HAM. B. Pembentukan Komnas HAM, adanya Biro Konsultasi Bantuan Hukum atau BKBH, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBII. C. Ditetapkan Piagam HAM atau Produk Hukum Indonesia, Pengadilan HAM atau Lembaga Indonesia, dan Biro Konsultasi Hukum atau BKBH atau LSM. D. Diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 ditetapkan Piagam HAM Indonesia dan Pengadilan HAM. E. Diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Sudah. Oke. Yang diminta ini apa sih Bapak Ibu? Di soal ini. Hukum negaranya terus berurutan. Secara berurutan. Produk hukum. Yang C. Jadi harus runtut ya. Yang pertama itu diminta produk hukumnya. Kemudian yang kedua lembaga negara, yang ketiga lembaga swadaya masyarakat. Yang C, Pak. Produk hukum itu berbentuk undang-undang ya Bapak Ibu. Jadi berbentuk undang-undang. Coba kita lihat keterangannya ya. Jadi di sini ada lembaga, ada produk hukum. Produk hukum itu berbentuk ini, undang-undang ya. Ini tentang HAM ya.
Undang-Undang tahun 1945 bab 10A. Kemudian TAP MPR nomor ini ya, tahun 1998. Piagam HAM Indonesia tahun 1998. Undang-Undang RI nomor 39. Jadi bentuknya itu undang-undang, TAP MPR, piagam, itu berarti termasuk produk yang dihasilkan ya. Yang dihasilkan oleh hukum. Nah, sekarang kalau termasuk ke dalam lembaganya itu ada satu Komnas HAM. Ini lembaga dari pemerintah ya. Komnas HAM. Kemudian ada Pengadilan HAM. Pembentukan pengadilan HAM. Pak Ilmi? Hilang suaranya Bu ya. Pak Ilminya menghilang. Hilang. Mana? Ilminya terlempar. Ilminya terlempar. Bapak Ibu, sepertinya saya terlempar ya tadi ya. Ya. Ya, oke. Nggak apa-apa. Itu ada terhempas, Pak. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat, nah ini swadaya yang ini ya, swadaya. Oke. Kita kembali ke soal. Kira-kira yang mana yang produk, yang mana yang lembaga negara, yang mana yang swadaya. Jawabannya. Oke. Piagam termasuk Produk hukum. Komnas HAM termasuk lembaga negara. Pengadilan HAM bukan ya, ini salah. Ini salah ya. Oke. Lanjut berikutnya. Berarti ini salahnya di mana ini Bapak Ibu? Salahnya di swadaya. Swadaya masyarakat. Pembentukan Komnas HAM salah ini. Komnas HAM Tidak ada produknya. Lembaga negara. Tidak ada produknya. Lembaga negara duluan. Perlu konsultasi ini swadaya. Swadaya masyarakat. GHI juga swadaya masyarakat. Salah ya. Nah, ini. Yang ini piagam HAM betul ya? Produk hukum. HAM, produk hukum. Indonesia Pengadilan Negara. Lembaga negara. Kemudian BKPH Swadaya masyarakat. LSM ya, lembaga swadaya masyarakat. Berarti jawabannya adalah yang D. Kenapa yang D salah Bapak Ibu? Padahal yang awal kan produk itu. Yang kedua yang salah. Produknya dua. Dagang dua. Juga produk. Hanya di sini sama di sini ya. Nah. Kemudian yang E salahnya di mana Bapak Ibu? Tidak kelihatan, Pak. Tidak kelihatan. Oke, salahnya di mana kira-kira? Di yang terakhir, pengadilan HAM. Itu seharusnya pengadilan HAM. Lembaga itu lembaga negara. Ini bukan swadaya ya. Nah, oke, baik. Berarti sudah paham antara produk, lembaga negara, dan LSM. Sudah paham. Oke, selanjutnya kita ke prasangka, stereotipe, etnosentrisme, rasisme, dan diskriminasi. Prasangka itu apa Bapak Ibu? Masih menduga-duga ya? Iya, Pak. Stereotipe dan negatifnya. Stereotipe pelabelan ya. Nah, kemudian etosentrisme apa Bapak Ibu? Masih ingat? Nilai budaya dengan budaya sendiri. Budaya sendiri baik. Iya, menilai budaya orang lain sendiri lebih baik dibanding budaya orang lain, Pak. Iya, dengan nilainya sendiri ya. Rasisme
berhubungan dengan kas ya. Diskriminasi itu sewenang membeda-bedakan. Ya, membeda-bedakan ya, adanya pembedaan. Oke, sekarang kita ke nomor 13, silakan. 13, silakan. Ibu mana? Ibu Rina Susilawati, silakan. Iya, Ibu. 13 ya, 13. Iya, Bu. Maaf, ini saya baru bergabung nih malam ini. Iya, silakan, Bu. Di suatu masyarakat, di suatu daerah, di mana terdapat beberapa kelompok agama, etnis, dan beberapa kelompok masyarakat lainnya yang dengan sengaja berlomba untuk menjatuhkan, bahkan menjelekkan kelompok yang satu dengan yang lainnya, sehingga sangat rentan terjadi konflik atau perang antar kelompok di daerah tersebut. Berdasarkan peristiwa di atas, faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu A. Kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia, B. Geografis, C. Melemahnya nilai sosial budaya, D. Munculnya penyakit kultural pada masyarakat Indonesia, E. Rasa nasionalis yang tinggi. Nah, ngapa ini ya? Oke, yang mana Bu? Kira-kira? Yang konflik. Yang mana ya? Melemahnya nilai faktor penghambat. Kayak berarti melemahnya ya. Melemahnya nilai sosial. Melemahnya nilai sosial budaya. Melemahnya nilai sosial budaya. Penghambat. Faktor penghambat ya. Faktor penghambat ya. Penghambat persatuan dan kesatuan. Yang mana kira-kira? Kebinekaan, persatuan, kebinekaan jelas. Keberagaman penghambat. Geografi, letak geografis juga bukan penghambat ya. Iya. Namanya nilai sosial budaya. Munculnya penyakit kultural. Penyakit namanya nilai sosial budaya bisa jadi ya. Rasa nasionalisme yang tinggi bukan ya. Penghambat berarti penyakit kultural itu ya. Dan yang D. Kira-kira melemahnya nilai sosial budaya. Jadi di sini ini mulai menipis gitu loh. Ada rasa saling tolong menolong itu mulai tapi kalau sudah muncul penyakit, nah ini yang menghambat ya. Iya, berarti yang munculnya penyakit kultural. Penyakit kultural itu ya ini tadi ya. Prasangka, stereotip. Iya ya. Orang itu kasar padahal ya enggak kasar, itu pelabelan ya. Jangan sama orang itu wataknya keras. Ya, padahal ya enggak seperti itu namanya pelabelan, stereotipe. Oke, jawabannya adalah D ya. Selanjutnya ya, nomor 14. Nomor 14, Ibu Wira Paneli, silakan. Iya, Bu. Suatu pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia disebut ditolerir. A. Pengucilan, B. Penyiksaan, C. Pelanggaran HAM berat, C. Diskriminasi, D. Konspirasi. D. Diskriminasi, membeda-bedakan. Diskriminasi. Ini kata kuncinya apa Bapak Ibu? Kok bisa larinya ke diskriminasi? Membeda-bedakan ya. Suatu pembatasan, pelecehan, pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia.
Jadi jangan bergaul dengan suku ini, jangan bergaul dengan suku ini ya. Nah, jadi membeda-bedakan ya, berarti termasuk diskriminasi. Ya. Diskriminasi, perbedaan ya. Perbedaan ya. Ini Bapak Ibu. Jadi prasangka itu masih dugaan ya, cara pandang. Kalau stereotipe itu gambaran atau pelabelan ya. Lebih condongnya itu pelabelan. Kemudian etnosentrisme itu memandang budaya orang lain itu dengan budayanya sendiri. Jadi memandangnya itu dari sudut budayanya sendiri. Nah, itu etnosentrisme. Kalau rasisme Bapak Ibu, jadi ras yang menguasai merasa rasnya lebih tinggi. Superior, ya. Kemudian diskriminasi itu membedakan ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 15. Silakan Bapak Ibu. Silakan Ibu. Ini siapa nih? Ibu Meilan. Ibu Meilan Dewantari. Silakan. Ya, Bu Meilan. Saya, Bu. Ya, Bu silakan. Ya, silakan, Bu. Dalam beberapa kasus isu etnis dalam membuat bangsa ini menjadi terpecah-pecah, salah satu isu etnis adalah penyakit budaya yang merupakan suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat ada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras lainnya disebut dengan A. Stereotip, B. Etnosentrisme, C. Rasisme, D. Diskriminasi, E. Prasangka. Jawabannya C. Rasisme. Etnosentrisme. Etnosentris itu menonjolkan budaya sendiri tadi. Ya, jadi sudut pandang menilai budaya orang itu budayanya sendiri. Nah, kalau rasisme itu berarti ini Bapak Ibu. Merasa rasnya superior paling kuat. Iya, merasa rasnya superior. Bisa mengatur ras yang lain. Rasnya itu merasa superior bisa mengatur ras yang lain, maka ini disebut dengan rasisme. Oke, selanjutnya silakan. Penyakit budaya lagi nih Mas Yan ya. Ya, silakan. Ibu Wahyu Indah, silakan Bu Wahyu. Ada beberapa peristiwa yang berlatar belakang politik, ekonomi, budaya, hukum ataupun lainnya yang menggambarkan dunia. Di antaranya adalah peristiwa penembakan misterius 1982 sampai 1985. Peristiwa yang dikenal dengan Petrus ini disebabkan oleh A. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilatar belakangi faktor ekonomi dan penyakit budaya prasangka dan kambing hitaman. B. Pelanggaran hak asasi manusia yang faktor politik dan penyakit budaya etnosentrisme dan rasisme. C. Asasi manusia yang dilatar belakangi faktor politik dan penyakit budaya etnosentrisme dan pengkambing hitaman. D. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilatar belakangi faktor rasisme dan penyakit budaya prasangka dan pengkambing hitaman. E. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilatar belakangi faktor budaya dan penyakit stereotip dan pengkambing hitaman. Yang E, Pak. Ya, hukum ataupun Stereotip dan dunia. kambing hitaman. Stereotip ya. Ini kaitannya dengan tahun-tahun ini, tahun-tahun apa itu dulu itu ya? Ya, 1900. Terus Rismon itu ya? Rismon. Krisis moneter. politik. Budaya politik belakangnya itu apakah ekonomi
Tidak juga ya. Sebenarnya ada faktor kecemburuan ya istilahnya ya. Nah ini faktor budaya, penyakit stereotip untuk dan pengamping hitam dan pengamping hitaman ya. Pelabelan terhadap siapa Bapak Ibu? Etnis tertentu ya. Oke, baik. Jawabannya adalah yang E ya. Lanjut berikutnya yang nomor 17 silakan. Ya. Nomor 17. Di sini saya lihat ada Pak Bayu Setiawan. Silakan Pak Bayu. Ada Pak Bayu? Nah, Ibu Mirah. Ibu Mirah? Silakan Ibu Mirah. Ya Bu, nomor 17 ya. Ya, silakan. Tindakan rasisme yang dilakukan orang kulit putih terhadap masyarakat kulit hitam di negara Eropa merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, rasisme diartikan sebagai A. Sikap antipati yang berlandaskan pada cara menggeneralisasi yang salah dan tidak fleksibel. B. Keyakinan seseorang untuk menggeneralisasikan sifat-sifat tertentu yang cenderung negatif tentang orang lain karena dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. C. Paham yang berpandangan bahwa manusia pada dasarnya individualistis yang cenderung mementingkan diri sendiri, namun karena harus berhubungan dengan manusia lain, maka terbentuklah sifat hubungan yang antagonistik. D. Sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, sehingga ras tertentu lebih superior dianggap memiliki hak untuk mengatur ras lainnya. E-nya nggak kelihatan. E-nya nggak kelihatan. Saya ataskan. Oke, kelihatan Bu. Ya, membeda-bedakan dan kurang bersahabat dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinasinya. Yang D kan. Yang D, Pak. Sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan. Oke, tadi di atas sudah ada kan ya. Jadi rasisme itu artinya apa? Rasisme itu Sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, sehingga ras tertentu lebih superior dianggap memiliki hak untuk mengatur ras yang lain. Di sini kan ras kulit putih itu mengatur ras kulit hitam, kan begitu. Nah, kalau yang A ini termasuk apa ini? Apakah stereotipe ataukah etnosentris atau apa yang A ini? Yang A ini termasuk apa Bapak Ibu? Prasangka ya. Masih prasangka. Yang B? Yang B. Sifat-sifat tertentu berarti dia melabeli seseorang. Stereotip. Yang B itu stereotip. Sifat-sifat tertentu. Jadi ini melabeli seseorang. Yang C apa Bapak Ibu? Yang C? Mementingkan diri sendiri. Antagonis. Harus berhubungan dengan mementingkan diri sendiri. Ini kan egois ya. Apa kira-kira Bapak Ibu ini? Termasuk apa? Yang atas tadi kan dia etnosentrisme. Yang B itu stereotip. Yang C ini adalah etnosentris. Kemudian yang E Bapak Ibu, yang E membeda-bedakan diskriminasi. Ya, jadi dari sini tahu bedanya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kata kuncinya itu dipegang ya. Oke, lanjut berikutnya kita ke Pancasila. Mesti kalau belajar di PKN ya larinya juga ada ke
Pancasila. Ya, coba silakan Bapak Ibu. Ya, Ibu Ika Apriani, silakan. Nomor 18 ya Bu ya. Asal mula Pancasila sebagai dasar negara telah melalui pembahasan yang panjang dimulai pada sidang-sidang BPUPKI dan akhirnya ditetapkan oleh PPKI menjadi dasar negara. Dengan demikian, jika ditinjau dari asal mulanya atau sebab terjadinya, maka Pancasila telah memenuhi syarat sebab atau kausalitas. Yang C. Yang A ya, Finalis itu berarti sudah ditetapkan. Ya, Bapak Ibu ya. Finalis itu berarti Pancasila sebagai dasar negara, itu finalis ya. Kalau prima itu berarti larinya ke Tuhan. Sila pertama ya. Kemudian kalau efisien itu berarti Pancasila disahkan oleh PPKI. Kalau materialis itu bahannya. Bahannya dari mana Pancasila itu? Sehingga kok terbentuk Pancasila itu bahannya dari mana? Ya budaya bangsa Indonesia. Nah, kemudian kalau formalis itu berarti asal mula bentuknya. Nah, kira-kira yang mana ini? Kira-kira? Yang C, Pak. Nggak usah efisien. PPKI. Ada hubungannya dengan PPKI. Efisien. Yang C, Pak. Ada yang berpendapat lain? C. Yang C, Pak. Nggak usah efisien, Pak. Ya, C. Efisien tadi apa sih Bapak Ibu? Efisien kan bahwa proses untuk efisien itu Pancasila disahkan oleh PPKI. Berasal dari PPKI. Proses Pancasila berasal dari PPKI. Asal mula. Asal mulanya. Formalis kali ya. Asal mulanya. Asal mula tujuan berarti lah. Kausa finalis. Tapi kalau ada PPKI-nya ya. Iya. Yang mana kira-kira ini? Yang C udah lengkap, ada D, ada PPKI. Yang lainnya ini jelas bukan. Yang lainnya ini jelas bukan ya. Nah, antara dua ini Bapak Ibu. Finalis ini kan ditetapkan sebagai dasar negara. Sebagai dasarnya, asal mulanya. Jadi dasar negara, berarti masuk finalis ya. Tapi kalau kita lihat asal mulanya, maka kalau ada PPKI masuk. Kira-kira yang mana ini? Yang lebih kuat ini? Yang C, Pak. Nah, ini kan ya. Oh ya. Itu bagaimana yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang C, Pak. Yang lebih cocok yang belajar. Iya. Memang sempat tertipu juga ya. Kalau enggak hati-hati itu ya. Apa ada? Oke, lanjut berikutnya yang nomor 19. Silakan. 19. Ya, Ibu Musniati, silakan. Pancasila berkedudukan sebagai sumber nilai dari dasar negara. Dua kedudukan Pancasila tersebut sangat penting bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Berkaitan dengan hal tersebut,
Maka kedudukan Pancasila sebagai sumber nilai dari dasar negara adalah A. Sebagai sumber nilai, Pancasila merupakan dasar etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan sebagai dasar negara, Pancasila merupakan acuan bagi kepala daerah dalam membuat kebijakan luar negeri. B. Sebagai sumber nilai, Pancasila merupakan landasan moral bagi pemerintah dalam menetapkan dan memberlakukan kebijakan-kebijakan negara. Sedangkan sebagai dasar negara, Pancasila merupakan dasar pembentukan norma hukum. C. Sebagai sumber nilai, Pancasila merupakan landasan moral bagi pemerintah dalam menetapkan dan memberlakukan kebijakan-kebijakan negara. Sedangkan sebagai dasar negara, Pancasila merupakan dasar pembentukan berbagai peraturan daerah. D. Sebagai sumber nilai, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sedangkan sebagai dasar negara, Pancasila merupakan landasan moral bagi pemerintah dalam menetapkan pemberlakuan kebijakan-kebijakan negara. E. Sebagai sumber nilai, Pancasila merupakan dasar etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan sebagai dasar negara, Pancasila merupakan acuan bagi kepala daerah dalam membuat kebijakan luar negeri. Mamanya belajar. Yang D. Sebagai sumber nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sumber nilai berarti sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian sebagai landasan moral, sebagai dasar negara. Dasar negara. Ya. Ya. Oke, jawabannya adalah yang D. Coba kita lihat. Di sini kata kuncinya apa, Bapak Ibu? Pancasila sebagai sumber nilai dan dasar negara. Sumber nilai berarti maksudnya apa? Yaitu merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sedangkan sebagai dasar negara itu berarti mengatur pemerintahan dalam menetapkan pemberlakuan. Kenapa yang A itu kok salah? Hampir mirip kan ini? Dasar etika kehidupan. Mau zoomnya kok ada luar negerinya, Pak? Ya. Kemudian yang B kenapa salah itu? Yang B kenapa salah? Landasan moral bagi pemerintah, ya. Mana gambarnya? Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kalau sebagai dasar berarti mengatur pemerintahan, ya. Oke, lanjut berikutnya nomor 20. Nomor 20. Ibu Marina Elsa. Silakan Ibu. Ada ya? Ibu Widiawati. Ibu Widiawati silakan. Ya, nomor 20. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dari contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu A. Perayaan Hari Besar Agama dihadiri Presiden dan semua pejabat negara. B. Presiden menghadiri undangan pesta perkawinan anak Ketua MPR. C. Warga negara dimungkinkan mengajukan uji material terhadap undang-undang. D. Mengembangkan sikap toleransi ketika bertemu dengan sahabat dari lain pulau. E. Memajukan kebudayaan daerah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang A itu nilai ya, yang B nilai, yang C juga nilai, yang E nilai. Berarti yang cocok yang mana Bapak Ibu? E. Mana kira-kira ini? Memajukan kebudayaannya, implementasikan. Pak, memajukan kebudayaan daerah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Memajukan kebudayaan daerah. Ini Bapak Ibu harus tahu kata kuncinya itu sebagai dasar negara. Dasar negara ini berarti mengatur pemerintahan. Memajukan kebudayaan daerah kan enggak di situ sebagai dasar negara ya. Bukan itu. Jadi bukan ini ya. Masih nilai itu ya. Tadi kan ada nilai, ada sebagai dasar negara. Yang mana Bapak Ibu? Toleransi juga masih nilai, ya kan? Mengatur warga negara dimungkinkan mengajukan warga negara dimungkinkan mengajukan uji material kepada undang-undang. Mengatur pemerintahan kan berhubungan dengan undang-undang loh, Bapak Ibu, ya. Ya. Nah, jadi larinya ke situ implementasinya sebagai dasar negara, ya tentunya di situ berkaitan dengan undang-undang, ya. Jadi yang A, B, D, dan E itu kurang tepat, ya. Lanjut berikutnya nomor 21. 21. Ibu Rafika, silakan Bu Rafika. Silakan Ibu. Mikrofonnya Bu Rafika. Ada? Iya, silakan Bu Lavenia Mega, silakan. Nomor 21. Berikut ini merupakan contoh perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. A. Presiden membuat kebijakan pembangunan infrastruktur baru. B. DPR membuat undang-undang tentang pendidikan. C. Presiden memilih menteri-menteri di kabinet kerja. D. Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. Dan E. Masyarakat melakukan uji materi undang-undang kepada MK. Nah, paham ya nyampe sini ya Bapak Ibu ya. Sebagai pandangan hidup. Yang ini kebijakan. Kebijakan ini berhubungan dengan tadi. Apa tadi Bapak Ibu? Dasar negara. Dasar negara. Undang-undang juga dasar? Dasar negara. Juga dasar negara ya. Nah, uji materi undang-undang juga dasar negara. Berarti yang mana? Yang D. Yang D. Nah, seperti ini tadi. Ini berarti pandangan hidup ya, yang ini ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau ada undang-undang di situ berarti dia sebagai dasar negara. Oke, lanjut berikutnya ke globalisasi. Silakan. Ya, Ibu Eri Nur Endah, silakan. Silakan Ibu Eri. Bu Eri Nur Endah Sari atau Ibu Lilis silakan. Ya. Silakan. Ibu Ika Apriani, silakan Bu Ika. Ya, silakan untuk membacakan. Warga negara global merupakan warga negara yang bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan institusional dan kultural demi kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam konteks globalisasi, gagasan warga negara global berkaitan erat dengan adanya ketergantungan yang kuat antar negara di dunia. Dan karenanya diperlakukan keterlibatan warga dunia untuk bisa menjalin kerjasama
dalam berbagai bidang kehidupan, tanpa memandang perbedaan atau diskriminasi apapun dari masing-masing bangsa tersebut. Berikut ini yang merupakan permasalahan yang bukan tanggung jawab warga global, yaitu A. Penyalahgunaan narkoba lintas negara yang kian marak. B. Meluaskan kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakstabilan ekonomi di masa pandemi. C. Pergantian presiden di beberapa negara dunia. D. Perang antar negara yang mengakibatkan membludaknya pengungsian di beberapa negara. E. Penyebaran berita hoaks terkait sehingga menimbulkan perpecahan di antar negara. Yang bukan tanggung jawab yang E. Yang bukan ya, yang mana Yang Bapak C, Ibu? Pak. Yang C, Pak. Yang C kayaknya, Pak. C. Pergantian presiden di beberapa negara di dunia. Ini kata kuncinya apa sih Bapak Ibu? Kata kuncinya kita lihat dulu. Masalah global. Masalah global. Bukan tanggung jawab. Yang warga negara global. Yang bukan negara global. Tanggung jawab negara. Oke, yang bukan kata kuncinya. Ya, yang mana Bapak Ibu? C. Pergantian presiden beberapa negara tidak menyebabkan permasalahan global. Yang bukan adalah pergantian presiden ya. Iya, Pak. Ya, kalau di Indonesia ganti, enggak ganti itu kan ya enggak urusannya negara lain. Iya, enggak urusannya negara lain ya. Jadi jawabannya adalah ini ya. C. Narkoba jelas urusan kita bersama ya. Kemiskinan juga jelas urusan bersama. Ya, ada perang juga urusan bersama. Urusan bersama. Ya, penyebaran hoax ini malah urusan bersama. Ya. Bisa menyebabkan itu perpecahan dunia. Ya. Oke, jadi yang bukan yang ya. Oke, lanjut. Baik, Bu. Lanjut berikutnya. Selanjutnya nomor 23. Ibu siapa nih? Bu Musniati sudah ya? Bu Afifah, silakan Bu Afifah. Bu Rika. Saya, Bu. Ya, silakan. 23 ya. Kita ketahui bahwa akhir-akhir ini bahwa penyalahgunaan narkoba sangatlah meningkat. Peningkatan ini terjadi seiring dengan perdagangan narkoba lintas negara kian bebas. Sebagai warga negara global, tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena dengan semakin banyak yang menggunakan narkoba, maka kualitas penduduk akan semakin menurun. Apalagi sekarang ini sudah marak kasus di dalam maupun di luar negeri. Remaja yang menggunakan narkoba hingga masa depannya tidak terarah. Berdasarkan hal tersebut, upaya nyata yang dapat dilakukan sebagai warga negara global adalah yaitu A. Dengan melakukan kampanye bahaya narkoba dengan memanfaatkan kemajuan teknologi agar dampaknya dapat dirasakan masyarakat dalam negeri dan luar negeri. B. Membiarkannya saja asalkan kita tidak menggunakannya. Meminta pemerintah untuk membuat peraturan yang ketat mengenai penyalahgunaan narkoba. D. Bersikap acuh saja dikarenakan ada beberapa budaya luar yang melumrahkan memakai narkoba. Yang E. Mendesak orang-orang yang menggunakan narkoba untuk melapor ke polisi. Yang A, Bu. Iya. Dengan melakukan kampanye bahaya narkoba dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
Suaranya Pak Il. Yang A. Oh ya, mohon maaf. Tadi mikrofonnya tertutup ya. Jadi untuk nomor 23 ini sudah jelas bahwa dengan mengkampanyekan melalui teknologi, maka dalam negeri maupun luar negeri bisa terjangkau, bisa merasakan ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, selanjutnya yang nomor 24. Nomor 24. Bapak Ibu perlu diketahui ya, kalau soalnya ini terlalu banyak seperti ini ya. Ini kalau bisa baca dulu ini Bapak Ibu ya. Sehingga Bapak Ibu nanti tidak bertanya-tanya lagi ya. Baca ini baru ke sini ke atas. Baru ke soal ya. Nanti kalau dibaca dari atas nanti tanya lagi. Ya kan, mesti ngulang lagi. Jadi kalau lebih efisiennya gimana? Perintahnya dulu, baru ke soalnya ini, terus ke jawabannya. Ya. Oke. Silakan, Bapak Ibu. Ya, nomor 4, Ibu Masruroh. Silakan. Coba diterapkan, Bu. Ya, Ibu Masruroh, silakan. Soal kemudian jawabannya. Ya, baik Pak. Bagaimana sikap bangsa Indonesia dalam merespon perkembangan globalisasi politik tersebut? Globalisasi politik telah memunculkan isu demokratisasi menjadi acuan utama bagi eksistensi suatu negara sebenarnya. Hal tersebut secara tidak langsung telah menutup mata kita terhadap mana benar dan yang salah. Segala sesuatu peristiwa selalu dikaitkan dengan demokratisasi. Akan tetapi, demokratisasi yang diusung adalah demokrasi yang dikehendaki oleh negara-negara adidaya yang digunakan untuk menekan bahkan menyerang negara-negara berkembang yang bukan sekutunya. Akibatnya adalah selalu terjadi konflik kepentingan yang pada akhirnya mengarah pada pertikaian antar negara. Oleh karena itu, berarti yang mana ya Pak? Yang A Pak. Yang A ya Pak. Harus B. Yang B kayaknya. Pak Ilmi takut ke unmute lagi. Ini kan dipermainkan Bapak Ibu ya. Dipermainkan oleh demokrasi ini ya. Yang B ya Pak. Dipermainkan oleh negara-negara adidaya. Jadi responnya gimana kira-kira? Ya Pak. Ya kita harus eksis, harus berdaulat ya negara kita sehingga tidak dipermainkan ya. Jadi jawabannya adalah ya. Oke, ada yang tanya yang di sini Bapak Ibu? Tidak ada. Lanjut ya berikutnya ya. Oke, tanya silakan. Ya lanjut, Ibu Sri. Ibu Sri. Langsung Pak ke sini. Wisari ya? Ya, langsung. Silakan Ibu Sri. Ya, terima kasih Bu. Ya. Yang nggak kelihatan yang di atas Bu. Ini di 8 atas ya? Baca Bu. nomor 1, 2, 3. Yang ininya langsung ke mana? Baca yang bawah dulu Bu. Apa yang merupakan dampak positif globalisasi di Manakah yang merupakan dampak positif itu Bu? Satu juga kebaca Pak. Ya Bu. Makin terbukanya Ya. bagi hasil produksi dalam negeri
Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, manakah yang merupakan dampak positif globalisasi di bidang politik? Nah, globalisasi di bidang politik yang mana? Yang A, kira-kira benar yang A? Di bidang politik. Iya, yang A masuk. Meningkatkan Demokratisasi itu politik, ya. Masuk. Ya. Ya. Yang nomor 2 ekonomi, ya. Nah, nomor 3 politik. Politik, ya. Yang keempat ekonomi. Nomor 5 Politik. Nomor 6 Ekonomi. Nomor 7 politik. Berarti jawabannya Yang adalah A. 1, 3, 5, dan 1357. 1357 ya Bapak Ibu. 1357 jadi jawabannya ya. Oke, lanjut berikutnya ke nomor berikutnya di bawahnya. Silakan Bapak Ibu. Nomor 26. 6 ya. Ya. Nomor 26. Ibu Mailan, Mailan. Suaranya Ibu Mailan nggak kedengeran. Bentar. Ibu Anak aja, Ibu Anak. Silakan Bu Anak. Anak Ismawati. Dalam bidang sosial, globalisasi telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Di antara pengaruh tersebut adalah dalam hal gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana sikap bangsa Indonesia dalam merespon perkembangan globalisasi sosial? A. Bangsa Indonesia harus menerima sepenuhnya nilai-nilai kehidupan yang berkembang pada masyarakat internasional. B. Bangsa Indonesia harus menolak sepenuhnya semua nilai-nilai kehidupan yang berkembang pada masyarakat internasional. C. Bangsa Indonesia harus bersikap terbuka terhadap berbagai pengaruh globalisasi dengan cara meninggalkan semua tradisi kedaerahan. D. Bangsa Indonesia harus bersikap selektif terhadap pengaruh globalisasi sosial dengan memperkuat paham kedaerahan. E. Bangsa Indonesia harus memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kebangsaan yang selama ini diyakini negaranya. D, Pak. Perkembangan sosial ini nggak bisa dibendung ya Bapak Ibu ya. Jadi yang harus kita lakukan apa Bapak Ibu kira-kira? Memanfaatkan kemajuan ilmu. Yang E, Pak. Ya, jadi kita manfaatkan tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan. Ya. Karena memang nggak bisa terbendung ya. Oke, nomor 27, silakan. Nomor 27. Nomor 27, silakan. Nomor 27. Silakan, Bu. Para pemuda telah membuktikan peranannya yang sangat monumental dan bersejarah dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi terbentuknya Indonesia merdeka, yang dibuktikan dengan lahirnya Sumpah Pemuda 1928. Pengembangan materi pembelajaran yang mengarahkan pada integrasi nasional pada masa sekarang dapat berupa A. Pilihan politik identitas menjadi ajang peraturan ideologi.
B. Pilihan politik bersifat sementara untuk memenangkan pemilu. C. Pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. D. Tokoh politik mengemukakan janjinya untuk menarik pemilih. E. Banyaknya partai politik, simbol keberhasilan demokrasi. Pengembangan materi pelajaran. Banyaknya partai politik, simbol keberhasilan demokrasi, termasuk begitu. Terlalu banyak juga itu malah Enggak, Pak. Enggak. kacau. Yang C, Ya. Pak. Kacau. C, Pak. Yang C. Yang C. Jawabannya adalah yang C ya. Pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan ya. Ini. Oke, lanjut berikutnya nomor 28. 28 silakan Ibu Bapak Safarudin. Silakan Bapak Safarudin. Membandingkan pendapat. Silakan Pak. Pak Iqbal sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran yang berisi membandingkan pendapat para pendiri dengan negara tentang isi Pancasila. Untuk itu, materi ajar yang tepat untuk dikembangkan oleh Pak Iqbal adalah yang tepat untuk ini indikator. Mana nih Pak ya? Ya, yang mana Pak? Mana kira-kira membandingkan ya? Merumuskan indikator itu masuk apa ya Bapak Ibu? Masuk C apa masuk P ataukah masuk A? Di kata kuncinya membandingkan Pak ya? Ya. C. Pendapat para pendiri. Ya, membandingkan para pendiri negara dan C. Yang C gimana Pak? Para pendapat para pendiri. Pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Membandingkan itu C berapa ya kira-kira? Membandingkan itu C2 itu Pak. C2. C2 ada, C4 juga ada ya. Oke. Kira-kira yang mana ini? Yang B. Rumusan dasar negara oleh Ada yang B, ada yang mana lagi ya? Yuk jawabannya. Sebagai guru PKN merumuskan indikator Rumusan dasar negara dalam sidang. Yang D, Pak. Dalam pembelajaran yang berisi membandingkan pendapat para pendiri negara. Rumusan dasar negara itu bisa dibandingkan apa enggak kira-kira? Tidak. Yang bisa dibandingkan yang mana ini? Pendapat pasti Pak. Pendapat. Iya, betul sekali. Yang bisa dibandingkan kan pendapat ya. Kita bandingkan pendapatnya Insinyur Soekarno gimana, ya kan? Iya. Dengan tokoh-tokoh yang lain gimana. Jadi masih ada kaitannya ya dengan membandingkan di sini ya. Membandingkan ini masih pengetahuan ya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya nomor 29, silakan. 29. Media ini. Silakan Ibu Afifah, silakan Bu Afifah. Disajikan gambar termuncul ini saya. Merumuskan indikator penyapaian kompetensi. Silakan Bu. Nomor 29. Ya, terima kasih. Ya. Pak Budi sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah. Media pembelajaran yang tepat dipilih oleh Pak Budi untuk mencapai kompetensi pembelajaran tersebut adalah A. Video tentang sidang pembentukan peraturan daerah. B. Bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. C. Video tentang kegiatan pembentukan peraturan daerah. D.
Gambar tentang sidang pembentukan peraturan daerah. E. Aplikasi tentang sidang pembentukan peraturan daerah. Jawabannya Jelaskan itu C berapa, Bu? Menjelaskan itu C1 menjelaskan. Menjelaskan kok C1 sih. Menjelaskan itu C2. Kalau mengidentifikasi menyebutkan itu C1. Menjelaskan menceritakan itu C2. Ya, jadi medianya apa ini kira-kira? Yang B. Daerah pakai apa kira-kira yang cocok? Bagan alur. Yang B, Pak. Yang B, bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. Pakai bagan. Iya kan? Pembentukan pemerintah daerah peraturan ya. daerah. Jadi bagannya kan RT, RT jadi RW ya. RW jadi dijelaskan ya. Desa nanti jadi desa-desa jadi kecamatan gitu ya. Nanti terus dijelaskan pembentukan peraturannya ya. Peraturan daerah. Oke, lanjut berikutnya. Ya, silakan nomor 30 Bu Justina, silakan Bu Justina. Penggunaan Justina Tanda, silakan. penggunaan teknologi baru. Ya, penggunaan teknologi baru dapat dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran sehingga hasil belajar peserta didik maksimal. Pada tujuan pembelajaran peserta didik dapat menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dengan cara A. Membaca buku elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. B. Membuat clipping dari media elektronik tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. C. Membuat karya tulis tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. D. Membuat ringkasan isi buku elektronik tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. E. Melakukan kajian lapangan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Menganalisis. Analisis C berapa Bapak Ibu? C4 ya. Menyebutkan tadi C1. Melakukan kajian C1. Menyebutkan C1, menjelaskan C2, menganalisis C4. Antara A dengan E itu Pak. Sekarang kita lihat menganalisis pengetahuan. Penggunaan teknologi terbaru. Kata kuncinya juga ini ya, selain menganalisis juga ada di sini ya. Teknologi, pakai teknologi. D ya Pak. Buku elektronik juga teknologi. Media elektronik juga teknologi. Karya tulis ini enggak ya. Jadi kita coret-coret membuat ringkasan. Buku elektronik ya. Kajian lapangan enggak ya. Oke, tinggal A, B, dan D. Membaca buku elektronik A. Yang D. Yang A, yang D, Pak, yang D. Membuat ringkasan. Membaca buku itu termasuk menganalisis apa enggak, Bapak Ibu? Tidak, Pak. Tidak, ya hanya membuat ringkasan. Membaca aja. Ya. Ya, Pak. Membuat ringkasan. Iya, jadi yang D. Elektronik yang D. Masih C berapa Bapak Ibu kalau membaca saja itu? Mengingat ya kan?
Iya, Pak. Nah, jadi si C1 modal ini analisis ini ya. Analisis. Jadi ini enggak masuk ini. Nanti gugur. Tinggal B sama D. D Pak. D, Pak. Membuat ringkasan ini C6 ya? Iya, Pak. Iya. Membuat Yang B C6, juga Pak. membuat juga. Nah, sekarang berarti kelanjutannya yang dibuat apa itu? Membuat Dari ringkasan. media elektronik. Kalau ringkasan itu menganalisis apa enggak, Bapak Ibu? Kalau kita meringkas itu. Enggak. Iya, membuat. Menyimpulkan dia. Menganalisis. Menyimpulkan. Meringkas itu clipping lah, Pak. menganalisis. Membuat clipping dari media elektronik. Ya, karena itu berbasis ICT. Berbasis ICT. Jadi yang menganalisis itu yang ini. Yang B, ya, membuat clipping dari media. Iya. Menganalisis ini ya. Kalau hanya ringkasan saja kan ya dari bacaan banyak terus dikecilkan gitu aja ya. Kalau membuat clipping ini kan berarti dia dianalisis ini ya. Yang mana yang termasuk dinamika peran Indonesia dalam perdamaian kan dicari kan ya. Nah, oke. Jadi jawabannya adalah yang terakhir, ayo silakan. Ya, silakan. Pira, silakan. Silakan. Media pembelajaran PPKN yang tepat dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan, dan materi pembelajarannya norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat adalah A. PowerPoint tentang macam-macam norma, B. Video tentang pesta perkawinan artis, C. Video tentang prosesi adat perkawinan di suku Bugis, D. PowerPoint tentang hakikat norma dalam kehidupan masyarakat, E. Video tentang karapan sapi dari Madura. Yang D enggak, Pak? Yang A. PowerPoint tentang hakikat. Ini tentunya tidak hanya satu ya. Kalau ini perkawinan ini berarti satu saja ini ya. Ya. Kalau ini menjelaskan banyak. Ini hanya. Nah, jadi kan di sini menjelaskan macam-macamnya norma. Maka untuk memenuhi hal tersebut, IPK tersebut memenuhi IPK menjelaskan ini ya pakai PowerPoint, ya kan, macam-macam norma seperti kita tadi, norma agama yang mana, norma kesopanan yang mana, ya kan, norma kesusilaan yang mana, pakai PowerPoint. Oke, nyampe sini Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Sudah 1 jam lebih ya. Kita bersama-sama. Silakan. Kalau tidak ada yang tanya, mungkin ada kesulitan masuk LMS atau apa, ditutup dulu ya Bu Susi ya. Nanti kita tanya jawab soal kesulitan-kesulitan di LMS ataupun yang lainnya. Silakan, saya kembalikan ke Bu Susi dulu. Silakan Bu Susi. Iya. Terima kasih Pak Ilmi untuk pembahasan soal pada malam hari ini. Untuk pembahasan soal kita tutup terlebih dahulu ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang mungkin akan bertanya untuk masalah LMS ya. Silakan Ibu Bapak. Saya tutup terlebih dahulu. Rekodnya dimatikan.